Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada semester ini kita bertemu walaupun dalam pertemuan daring untuk membahas pokok-pokok materi terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Untuk sesi pertemuan ini kita membahas mengenai sumber-sumber hukum yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara khusus di Indonesia. Nah, untuk hierarki peraturan atau sumber hukum yang berlaku secara umum itu dapat kita lihat di mana yang pertama adalah undang-undang, kemudian traktat, kemudian hukum kebiasaan, kemudian perjanjian atau kontrak, kemudian doktrin, pendapat para ahli, serta jurisprudensi. Ini merupakan sumber hukum yang berlaku secara umum. Nah, untuk sumber hukum yang berlaku secara khusus di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu ditetapkan bahwa sumber hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pusat, kemudian Peraturan Pemerintah, kemudian Keputusan Presiden, serta Peraturan Daerah. Nah, di sini kita melihat bahwa undang-undang itu memiliki makna bahwa sebagai sebuah aturan yang dibentuk oleh perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat. Jadi sebuah aturan bisa menjadi sebuah undang-undang jika dia dibuat dan disahkan oleh lembaga resmi negara. Dalam hal ini oleh pihak Presiden dan DPR yang merumuskan, membahas, dan menetapkan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Nah, makna undang-undang terbagi atas dua, yaitu makna dalam arti material dan makna dalam arti formil. Nah, dalam arti material, undang-undang bermakna sebagai sebuah aturan yang dibuat oleh organ negara yang mengikat masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan dalam makna formil, undang-undang hanya merupakan peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat sebagai undang-undang. Jadi perlu dipahami bahwa tadi disampaikan bahwa undang-undang untuk dijadikan sebuah aturan untuk bisa dijadikan sebagai undang-undang itu harus memiliki persyaratan atau ketentuan tersendiri sehingga dia layak untuk disahkan menjadi undang-undang. Di mana sebelum menjadi undang-undang, peraturan tersebut itu dibuat dalam bentuk rancangan undang-undang berdasarkan hasil kajian dari para ahli terkait dengan subjek peraturan yang akan dibuat, di mana para ahli itu tersebut yang membuat naskah akademik peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dalam bentuk rancangan undang-undang, dan nantinya jika dianggap layak untuk menjadi undang-undang baru disahkan oleh pemerintah. Nah, untuk sumber hukum yang lain, dalam hal ini kebiasaan, kita bisa melihat bahwa kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama. Jadi, persyaratan untuk sebuah kebiasaan menjadi sumber hukum apabila kebiasaan tersebut telah dilakukan berulang-ulang atau dilakukan dari turun-temurun oleh masyarakat sekitar, maka kebiasaan tersebut itu bisa menjadi sebuah aturan hukum bagi masyarakat setempat. Nah, sehingga aturan tersebut dapat menjadi hukum kebiasaan, di mana beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah kebiasaan menjadi sebuah aturan hukum. Yang pertama yaitu pola tindak yang berulang-ulang mengenai satu hal atau peristiwa yang sama. Kemudian ada pendapat masyarakat yang menerima pola yang berulang-ulang itu sebagai suatu hal yang dipatuhi, diterima sebagai aturan yang mengikat. Nah, dalam hal ini biasanya untuk kebiasaan itu berlaku kepada aturan dalam masyarakat adat. Sehingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat tersebut ditetapkan oleh ketua adat untuk dijadikan sebagai sebuah aturan atau norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, sumber hukum yang ketiga itu dapat berupa traktat yang merupakan perjanjian internasional, baik itu antara negara dengan negara, kemudian negara dengan organisasi internasional,
maupun sesama organisasi internasional. Ini terkait dengan pengaturan hukum yang bersifat internasional yang melibatkan pihak negara lain. Nah, traktat itu dibagi atas dua ketentuannya, yaitu traktat dalam bentuk bilateral, yaitu perjanjian antara satu pihak atau satu negara dengan negara lain, hanya dua negara yang melakukan perjanjian tersebut, maupun traktat dalam bentuk multilateral, yaitu perjanjian antara satu negara dengan banyak negara yang lain. Misalnya perjanjian yang dihasilkan dari Konvensi Jenewa, perjanjian yang dihasilkan dari Kongres PBB, dan lain sebagainya. Kalau untuk bilateral itu biasanya perjanjian antara satu negara dengan negara tetangga, seperti Indonesia dengan Malaysia, mungkin terkait dengan tenaga kerja dan sebagainya. Dan perjanjian-perjanjian ini otomatis menjadi aturan hukum, menjadi sumber hukum bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Oke, selanjutnya perjanjian atau kontrak yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut, di mana perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak atau di mana keduanya saling mengikatkan diri. Jika dikaitkan dengan hukum internasional, berarti antara satu negara dengan negara yang lain itu harus sepakat untuk membuat sebuah kesepakatan tentang isi perjanjian, yang dimana tentunya isi perjanjian tersebut itu menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan kontrak itu merupakan wujud dari perjanjian yang telah dibuat, sehingga kontrak atau kesepakatan yang mereka buat menjadi landasan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara pihak nantinya. Jadi ini semacam alat untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan hukum antara pihak yang melakukan perjanjian. Oke, selanjutnya sumber hukum yang lain yaitu jurisprudensi, di mana jurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun kemudian dapat diikuti oleh keputusan hakim yang lainnya dengan permasalahan yang sama. Tentunya ini sangat memudahkan bagi pihak hakim dalam menghadapi sebuah perkara atau permasalahan hukum dengan bisa merujuk kepada keputusan pengadilan, keputusan hakim yang lain. Dengan catatan kasus yang diputuskan itu merupakan kasus yang sama dengan kasus yang telah diputuskan sebelumnya, di mana peranan jurisprudensi itu dapat memberikan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, kemudian dapat mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan jika berdasarkan putusan hakim yang dijadikan sebagai dasar hukumnya. Kemudian selanjutnya sumber hukum yang selanjutnya itu adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau ajaran yang dikemukakan para ahli yang dapat ditemukan dalam tulisan maupun dalam bentuk tindakan atau perlakuan dari para ahli hukum. Di mana doktrin merupakan sumber hukum yang tidak langsung, artinya dia bisa dijadikan sebagai rujukan maupun tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, tergantung dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Nah, kemudian doktrin merupakan sumber hukum hanya sekunder, ya, menjadi pelengkap, tidak dijadikan sebagai sumber hukum yang mesti harus diikuti. Karena itu tadi, pendapat para ahli hukum itu tidak bisa sama, tidak bisa seragam dalam memaknai hukum itu sendiri, karena hukum itu bersifat abstrak. Nah, ini beberapa contoh penerapan dari doktrin sendiri terkait dengan perkara tentang kontrak perjanjian. Itu biasanya ada klausula di dalam sebuah perjanjian merujuk kepada istilah selama pihak itu beritikat baik dalam melakukan perjanjian. Nah, kata beritikat baik ini yang menurut beberapa ahli itu yang berbeda-beda persepsi tentang standarisasi kata itikat baik tersebut, sehingga hakim dapat mengambil pendapat dari para ahli terkait itikat baik tersebut maupun bisa mengabaikan pendapat para ahli terkait dengan itikat baik tersebut. Nah, otomatis hal ini akan membantu hakim untuk bisa lebih memahami
kandungan atau maksud dari undang-undang tersebut. Nah, makna hukum material, di mana hukum material itu merupakan hukum yang isinya mengatur norma tertentu. Jadi dia merupakan pengaturan terhadap perilaku atau ketentuan perundang-undangan yang ada, di mana material hukum itu ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dalam tentang perkawinan maupun tentang perseorangan terbatas. Jadi sumber hukum material itu adalah sumber hukum yang mengatur objek dari permasalahan hukum itu sendiri. Sedangkan sumber hukum dalam arti formil itu merupakan pelaksanaan penerapan dari sumber hukum material itu sendiri. Jadi wujud dari hukum material itu yang dituangkan atau dilaksanakan dalam sumber hukum material dalam berupa aturan undang-undang dan pelaksanaannya. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah memahami tentang bagaimana definisi sumber hukum menurut para ahli, di mana beberapa para ahli mengartikan bahwa sumber hukum dalam pengertiannya itu sebagai asal muasal dari sebuah aturan hukum. Kemudian sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat, dan sumber hukum dalam artian sebagai hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukumnya. Jadi sumber hukum merupakan inti dasar dari penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi penguat penegakan aturan hukum itu sendiri. Nah, untuk disimpulkan bahwa sumber hukum itu dapat berupa undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi tentang undang-undang merupakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR berdasarkan pasal 5 ayat 1 junto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini beberapa asas berlakunya undang-undang, yaitu asas lex superior derogat legis inferiori, lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori, dan undang-undang tidak boleh diganggu gugat. Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Asas ini merupakan sebuah keharusan dalam penerapan sebuah aturan hukum. Jadi sifat dari asas ini itu menguatkan aturan undang-undang yang berlaku. Jadi bukan lebih di atas daripada undang-undang, tetapi dia bersifat lebih menguatkan aturan undang-undang yang berlaku. Nah, dalam aturan undang-undang ada dikenal dengan asas legalitas, di mana asas legalitas itu terdiri atas kandungan di dalamnya bahwa undang-undang itu undang-undang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan undang-undang yang di atas. Kemudian undang-undang yang bersifat khusus itu menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya jika ada aturan yang bersifat khusus, maka aturan yang bersifat khusus itulah yang diterapkan terhadap penyelesaian perkara hukum yang ada. Kemudian undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama. Artinya sejauh undang-undang itu mengatur hal-hal yang sama, lex posteriori derogat legi priori. Artinya jika ada aturan undang-undang yang baru, maka aturan undang-undang yang lama yang mengatur hal yang sama dianggap sudah tidak berlaku lagi. Karena undang-undang itu tidak bisa berlaku surut. Nah, kemudian undang-undang tidak boleh diganggu gugat, artinya undang-undang tidak boleh diuji apakah isinya bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya yang agak keliru bahwa sekarang bisa digugat aturan perundang-undangan melalui Mahkamah Konstitusi. Oke, undang-undang yang telah digunakan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Ini dalam artian bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat itu telah dilakukan masa tenggang untuk proses sosialisasi kepada masyarakat. Jadi setelah selesainya proses masa sosialisasi dan undang-undang itu diresmikan, maka dianggap masyarakat itu sudah mengetahui, semua masyarakat dianggap sudah mengetahui aturan undang-undang tersebut. Nah, kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Ini seperti sudah disyaratkan tadi tentang kebiasaan dan traktat. Nah, yang menjadi permasalahan di sini
terkait dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan aturan hukum-hukum itu sendiri. Apakah aturan hukum itu semua yang kita pahami, yang kita ketahui, dan yang kita lihat di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan idealnya menurut kita? Nah, perlu kita di sini sedikit memberikan tanggapan atau memberikan gambaran singkat terkait dengan sejauh mana kita melihat peraturan perundang-undangan yang ada di sekitar kita. Apakah semua aturan undang-undang atau peraturan yang berlaku di sekitar kita itu sudah ideal menurut kita, atau masih adakah aturan-aturan atau peraturan yang berlaku di sekitar kita yang menurut kita kayaknya ini belum ideal deh, kayaknya harusnya seperti ini pengaturannya dan lain sebagainya. Nah, berharap teman-teman mungkin bisa sedikit memberikan contoh terkait dengan penerapan aturan undang-undang atau peraturan yang berada di sekitar kita yang dianggap masih belum ideal, dan pengaturan idealnya itu seperti apa. Nah, ini yang saya harapkan untuk pertemuan ini, mohon untuk dikerjakan mungkin bisa, dan dikumpulkan mungkin lewat ketua kelasnya dalam bentuk rekaman suara sajalah, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini mungkin materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.